hari yang Minggu makanya hari karena memang agama kami itu sebenarnya adalah agama kamuflase. Agama kami itu adalah agama kekaisaran Roma. Orang-orang Roma lah yang pertama kali ibadah hari Minggu. Sunday itu artinya hari matahari, sementara Romawi itu penyembah matahari. Adapun kami sekarang ini itu pengikut penyembah dewa matahari. Makanya Yesus itu diibadahi pada hari Minggu. Yesus itu diambil untuk menggantikan dewa Horus. Udah kayak gitu aja, jujur. Kami ini penyembah dewa matahari. Padahal abang tidak lihat. Saya tahu karena saya baca. Oke? Kenapa abang percaya padahal abang tidak lihat? Ya, Anda lihat Yesus nggak? Anda lihat Yesus? Firman-Nya. Anda lihat Yesus? Tidak. Jarang kok. Ya tidak. Terus kenapa Anda imani? Kebalikannya abang lagi. Kenapa? Oke, saya jawab. Saya imani tentang Nabi Muhammad yang mengajarkan tentang Allah. Karena beliau punya sahabat yang satu kata dengan Nabi Muhammad. Sahabatnya satu kata dengan para tabi'in muridnya. Tabi'in para tabi'in satu kata. Sampai kepada kami satu kata tentang Allah, satu kata tentang Nabiullah, satu kata tentang Al-Quran. Klop. Nah sekarang Yesus dengan Kristen satu kata enggak? Abang bilang satu kata. Emang abang tahu kita pertama. Mulai ngaco. Ditanya masih balik lagi ke sini. Ini giliran Anda. Saya sudah menjawab, giliran Anda sekarang. Bagaimana jawaban tuh abang tahu kalau masuk di otak saya? Ya, tidak mungkin masuk di otakmu. Kamu Kristen, mana berotak? Bagaimana juga saya mau jawab masuk di otak abang? Saya hanya minta coba kamu sampaikan ilustrasinya kayak mana. Yesus sampai ada Kristen ini gimana ceritanya? Yesus kayak mengajarkan hari Minggu. Yesus kayak mengajarkan tidak bersunat. Diam. Yesus kayak mengajarkan tidak bersunat. Yesus kayak mengajarkan makan babi. Hah? Yesus kayak mengajarkan ibadah menyembah kepada dirinya. Semuanya yang kamu lakukan itu tidak pernah dipraktekkan dan diperintahkan oleh Yesus. Jadi jangan mengatakan kalian itu pengikut Yesus, kalian itu pengikut setan. Kenapa dikatakan pengikut setan? Karena tidak ada yang memerintahkan Anda untuk beribadah Minggu, untuk makan babi, untuk tidak sunat. Itu hanya setan yang mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Ayo. Menyembah manusia sekalian. Menyembah manusia sekalian. Siapa yang ngajarin? Ada yang ngajarin ente melakukan ajaran Kristen? Tak ada. Ajaran Kristen itu makanya disebut sebagai agama buatan oleh Yahudi, disebut sebagai aliran kepercayaan alias bidat. Kamu punya agama mengambil kitabnya orang Yahudi yang empunya kitab mengatakan kamu itu bidat, agamamu itu bidat. Ngerti bidat? Najis atau haram. Kayak mana itu? Pertanggungjawabkan dong imanmu. Ini kamu berhadapan dengan orang yang beragama Islam. Saya pertanggungjawabkan imanku. Sekarang kamu pertanggungjawabkan imanmu. Jangan cuma begini terus. Tidak ada solusi. Abang imani saja ajaran agama abang. Saya imani ajaran agama saya. Ya. Kalau dari tadi abang bilang begitu, tidak perlu kita berdiskusi. Ya, abang tidur aja. Turun, tidur, cuci kaki, jangan lupa sikat gigi pakai rinso. Udah. Imani aja imanmu. Ngapain naik ke sini? Sampai air liur telangnya kembali. Kenapa naik ke sini kalau cuma mau kayak begitu? Imani aja imanmu. Giliran sudah nggak ada jawaban, nggak bisa mempertanggungjawabkan imannya. Imani aja imanmu. Aku imani imanku. Itu karena sudah ketampol. Karena agamamu itu tidak terbukti diajarkan oleh para nabi. Tak ada nabi yang mengajarkan menyembah manusia. Tak ada nabi yang mengajarkan mengorbankan manusia. Tak ada nabi yang mengajarkan kemudian manusia melahirkan manusia, melahirkan Tuhan. Itu tak ada. Hanya Nabi Bahlul dan Nabi Koplak yang mengajarkan bahwa ada Tuhan melahirkan manusia. Ada manusia melahirkan Tuhan. Itu hanya Nabi Koplak buatan barat tidak punya kuasa, yang mengajarkan itu. Tuhan yang punya kuasa. Tuhan punya kuasa. Kalau Tuhanmu punya kuasa, tidak mungkin kontolnya itu, nonotnya itu dipotong. Hah?
Kalau Tuhanmu punya kuasa, tidak mungkin nonotnya digunting. Ada-ada aja. Tuhan yang mana yang punya kuasa kau bilang? Tuhan yang mana yang kau punya kuasa? Tuhanmu itu mana? Hah? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa nggak dia bersihkan pantatnya ketika dia cebok, ketika dia berak, pada saat dia bayi? Bisa? Bisa? Ketawa dia. Bisa ndak Yesus itu hidup tanpa disusui sama ibunya? Bisa. Paling-paling dia jadi hidup tapi jadi bonsai. Ini pertanyaan waktu di padang gurun. Anda kan bertanya tuh sama saya, Tuhan saya maha kuasa, oh jelas. Nah sekarang Tuhanmu itu kau katakan Yesus itu berkuasa. Berkuasa ndak Yesus? Kubacakan dalilnya ya. Bukti Yesus itu adalah makhluk seperti dengan Bang Suma. Mungkin Bang Suma lebih hebat dari dia. Coba lihat ya, di dalam kitab saudara dikatakan begini. Mungkin lebih hebat, tapi sebentar kalau tidur mungkin tidak bisa bangun. Ya, Yesus bagaimana? Saya bacakan dalilnya. Bisa bangun. Mati bisa bangkit, hantu kapang. Ini saya bacakan ya. 2 Korintus, dengar, pasang mulutmu. Pasang mulutmu. Ini saya baca dalil. Pasang mulutmu untuk mendengar kalau telingamu sudah tidak bisa selama ini. 2 Korintus 13 teman. Pasang mulutmu untuk mendengarkan. Ini ucapan dari Bible, surat-surat kepompong dari Paulus. Dengarkan. 2 Korintus mulutmu dengarkan, pakai mulut mendengarkan ini. Ya. Lanjut. 2 Korintus 13 nomor 4. Karena sekalipun Yesus telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun Yesus hidup karena kuasa Tuhan. Memang kami adalah lemah di dalam Yesus, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Yesus untuk kamu karena kuasa Allah. Kolose 2 nomor 12. Karena dengan Yesus kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Yesus kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati. Pertanyaan saya, kalau Yesus tidak dibangkitkan dari orang mati, atau Yesus kemudian tidak diberi kuasa, apakah dia bisa bangkit dari kematian? Jawab. Dia Tuhan. Dalilnya sudah kubacakan. Dia lemah, dia hidup karena kuasa Tuhan. Dia tidak bisa apa-apa selain karena kuasa Allah. Dalilnya sudah jelas. Dia Tuhan. Oh, berarti dia mati karena dia Tuhan gitu. Dia diberi kuasa tentara Roma. Mengerti ini kan tidak? Dia diberi kuasa karena dia Tuhan gitu. Karena dia Tuhan, makanya dia diberi kuasa gitu. Kamu tadi bicara saya dia. Ya karena bicaramu itu ngawur. Ditanya apa, jawabnya apa. Kenapa Yesus diberi kuasa? Apakah karena dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan? Tadi Bang baca di mana? Di mall. Korintus. Kamu itu beragama tapi kau tidak paham dasar agamamu, keyakinanmu. Ini apa namanya? Dengar Bang. Dengar Bang. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Berarti untuk surat yang ditulis oleh Paulus. Untuk siapa? Yesus. Untuk siapa? Bukan Yesus yang mengatakan. Dengar. Iya. Paham? Berarti ini salah. Surat Paulus ini salah. Surat Paulus yang mengatakan. Berarti Paulus salah. Bagaimana dia bisa tahu kalau Yesus itu Tuhan atau bukan? Nah, justru kenapa kamu mengatakan ini surat Paulus? Apa hubungannya? Artinya kamu ingin menolak bahwa ini tidak benar. Di sini kan dikatakan, di sini dikatakan Yesus diberi kuasa. Penglihatan dia. Nah, sekarang pertanyaan saya, Yesus ini diberi kuasa karena dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan? Jawab. Karena dia Tuhan. Oh, jadi dia karena dia Tuhan makanya dia diberi kuasa. Dia bukan diberi kuasa. Masa Tuhan diberi kuasa? Nah, ini dalilnya diberikan kuasa. Dia bukan diberi kuasa. Apa-apaan ini? Makanya saya bilang, saya baca ini surat Paulus yang pertama kepada itu Paulus yang menuliskan surat. Iya, saya tahu Paulus yang menulis. Kamu mengklaim bahwa itu Yesus yang mengatakan?
Loh, ini Paulusmu pendiri agamamu mengatakan Yesus diberi kuasa oleh Allah. Pertanyaan saya, Yesus diberi kuasa itu karena dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan? Dia tidak diberi kuasa, Bang. Ini dalilnya salah. Loh, itu kan Paulus yang tulis. Iya, makanya saya tanya, berarti Paulus ini bohong? Dia kan tidak tahu seutuhnya Yesus itu siapa. Berarti Paulus ini bohong? Kan Berarti waktu Paulus Yesus- ini bohong? Yesus bertanya kepada murid-murid, siapa yang tahu saya ini siapa? Iya, tahu dia Mesias. Mesias berarti manusia yang diurapi, bukan Tuhan. Udah jawab itu. Mesias itu Jawab manusia. Petrus bagaimana? Apa? Jawab Petrus bagaimana? Apa jawab Petrus? Dia mengatakan anak Allah. Aduh. Apa? Kamu telah mengatakannya. Aku memang Mesias. Begini. Jadi begini. Nah, itu sudah 17 kali jadi begini. Berarti kesimpulannya saudara Jokowi tidak percaya surat Paulus ini. Sama dengan saya. Saya pun tidak percaya Paulus ini karena Paulus ini orangnya tidak jelas. Dia tidak kita ketahui siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa kakeknya. Ini manusia siluman. Tidak jelas orangnya dari mana. Tiba-tiba nulis sebuah surat, 13 surat dia menulisnya, tapi kita tidak tahu dia siapa. Apakah dia ini pembohong, apakah ini pendusta, apakah ini jelmaan setan, yang iblis yang menjelma atau apa, karena kita nggak tahu siapa bapaknya. Oke, kita sepakat ya, bahwa Korintus yang menceritakan bahwa Yesus diberi kuasa, itu tidaklah sepenuhnya benar menurut ucapan Anda tadi barusan. Oke, Makanya, Bang, apa? ayat-ayat itu tidak boleh satu-satu abang tafsirkan. Saya tidak menafsirkan kok. Ini tertulis. Ini tidak saya tafsirkan. Dia mengatakan telah disalibkan oleh karena kelemahan. Namun Yesus hidup karena kuasa Allah. Yesus hidup karena kuasa Allah. Bukan karena kuasa Yesus sendiri. Jangan ucapkan lagi begini bang ya. Kalau ujung-ujungnya mutar-mutar juga. Nah sekarang ajaran Paulus ini kita tolak. Anda menolaknya, saya pun menolaknya. Sepakat kita. Nah sekarang Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ayo. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Karena dia Tuhan. Atau karena dia bukan Tuhan. Silakan. Yohanes berapa? 5 nomor 30. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri karena dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan. Jawab. Ayat 30. Iya, itulah kalian. Kalian beragama Kristen, kami pula yang ngajarin kalian Bible. Begini bang, Apalagi gini bang. Dari tadi gini bang. Itu siapa yang bilang gini? Itu teman kita. Intinya, Bang, Gimana? lahir sebagai manusia supaya dia menunjukkan bahwa yang berkuasa Allah itu satu-satunya. Apa sih? Jadi tidak bisa dia bilang dia adalah Allah karena manusia tidak akan percaya. Padahal sebenarnya dia Allah. Dari mana Anda tahu? Kok Anda lebih hebat dari Yesus? Hah? Makanya Hati-hati di Tuhan kan nanti sekte baru, nanti ada sekte baru, nanti ada sekte baru dibikin oleh orang-orang Kristen dan Pak Jokowi dijadikan sebagai Tuhan karena Pak Jokowi ini lebih tahu daripada Yesus. Dari mana Anda tahu kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Kenapa Anda justru mengatakan dia itu adalah Tuhan pencipta alam semesta itu sendiri? Berarti saudara lebih hebat dari Yesus. Nanti Yesus saya bilang apa, Bang? Anda mengatakan bahwa Ya, dia kan sekarang berupa manusia. yang mengatakan Tuhan berubah menjadi manusia itu ilmu dari mana? Gimana? Aduh, gimana ya? Penjelasan gimana?
supaya abang mengerti. Bagaimana Anda bisa membuat saya mengerti sedangkan pangkal ajaran yang Anda anut itu tidak berdasar kepada akal. Sementara nanti kita bisa ada penjelasan, ada pengertian, ada pemahaman, ada pengetahuan kalau yang menjadi tolak ukurnya akal. Di luar daripada akal bukan pengetahuan, bukan penjelasan, bukan pengertian, tetapi penyesatan. Paham di situ? Bagaimana Anda membuat saya mengerti? Sementara Anda pijakannya bukan akal. Gimana ceritanya? Anda mengatakan. Gimana? Bagaimana kalau di sekolah abang diterangkan dengan soal, kalau tidak ada contoh abang mengerti ke tidak? Soal kalau ada contoh mengerti pasti itu. Nah, sekarang itu. apa yang Anda ingin contohkan? Ketika soalnya berkata lain, Anda mencontohkan lain. Begini. Kenapa Allah mau supaya orang tahu bahwa Dia adalah Allah? Itu dari mana Anda tahu? Makanya dia turun ke bumi. Ucapan Anda ini Anda dapatkan dari mana? Sedangkan Yesus mengatakan untuk memperoleh hidup yang kekal, kalian harus percaya dan mengenal diriku sebagai utusan tok. Dari mana ilmu Anda mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan itu sendiri? Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 11 nomor 42. Yesus mau dipercayai sebagai utusan saja, tidak lebih. Kenapa Anda melebih-lebihkan? Makanya saya katakan orang Kristen nanti bikin sekte baru, Anda yang dilantik menjadi Tuhan. Karena Anda lebih tahu tentang Yesus daripada Yesus. Seakan-akan Yesus itu lupa diri. Yesus itu lupa daratan. Yesus itu lupa ingatan, sorry. Bukan lupa diri, bukan lupa ingatan. Bukan lupa, tapi lupa ingatan. Yesus lupa kalau dirinya adalah Elohim itu sendiri. Anda muncul kemudian mengingatkan bahwa Yesus itu lupa ingatan. Sebenarnya Yesus itu adalah Elohim yang datang jadi manusia. Karena itu tidak pernah Yesus ajarkan. Sementara Anda muncul belakangan mengajarkan itu, berarti ente lebih pantas disembah oleh Pak Bom Bom daripada Yesus. Karena pengetahuan ente lebih hebat dari pengetahuan Yesus. Yesus tidak tahu kalau dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Dia nggak tahu. Puncak-puncak pengakuan Yesus hanya apa? Aku dan Bapa adalah satu. Itu aja. Tapi dia tidak pernah mengatakan, aku ini adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia. Tapi Anda berani mengatakan itu, berarti Anda punya ilmu lebih di atas daripada Yesus. Andalah yang lebih pantas disembah oleh Pak Bom Bom in the gang. Besok mungkin saya perlu bantu Anda untuk memproklamirkan ketuhanan Anda atau gimana? Karena Anda ini mendikte Tuhan. Oh, Tuhan itu tidak bisa menjadi manusia. Makanya karena dia mau dikenal, maka Tuhan itu datang menjadi manusia. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Tuhannya Yesus yang Bapa di surga juga tidak pernah mengajarkan itu. Tapi ente hadir dengan menggunakan nama Jokowi, mengajarkan yang melebihi daripada unsur ketuhanan. Berarti Pak Bom Bom in the gang lebih pantas menuhankan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi lebih tahu daripada Yesus itu sendiri. Tepuk tangan untuk Pak Jokowi. Jangan ditertawakan, tepuk tangan. Loh, pada tertawa sih? Tepuk tangan untuk Pak Jokowi. Alamak. Tepuk tangan ini adalah Tuhan baru untuk Kristen. Ya, silakan. Oke, dia. Ilmu dari Satria Baja Hitam itu. Saya jelaskan panjang lebar ke abang pun, abang tidak akan terima. Saya tidak terima karena patokan saya adalah ucapan-ucapan Yesus dan ucapan-ucapan ilahi yang masih ada tersisa terjemahannya di dalam Bible. Abang ikut saja, ikut saya jalan abang, saya ikut ajaran saya. Ya sudah, kalau cuman itu kenapa naik ke sini abangku? Saya pikir nanti jelaskan abang mengerti, ternyata tidak mengerti juga. Tidak bisa Anda membuat saya mengerti karena dasar pijakan Anda itu cuma akal-akalan. Bang, sekali lagi saya katakan, unsur pengertian, unsur pemahaman, unsur pengetahuan, pangkalnya akal. Kalau akal mati, hanya dogma, itu tidak bisa Anda memberikan penjelasan kepada saya, nggak bisa. Anda hanya menguraikan bualan, Anda hanya menguraikan angan-angan Anda. Itu betul, bukan sedang menjelaskan. Anda sedang menguraikan angan-angan Anda sedang menguraikan tentang mimpi-mimpi Anda.
Bedakan dengan memberikan pengertian. Tidak bisa. Karena yang Anda ingin berikan pengertian kepada saya itu adalah Anda ingin menjelaskan bahwa seekor kambing itu adalah ayam. Maka ketika Anda menguraikan kata per kata, yang muncul bukan penjelasan, yang muncul hanya penipuan, yang muncul hanya penyesatan, yang muncul hanya kebodohan. Pahami itu dulu. Makanya kita punya kerangka berpikir, itu harus loncatan berpikir kita miliki. Kerangka berpikir itu harus kita punya. Kalau kita ingin menjadi narasumber untuk membicarakan sesuatu. Apalagi ini berbicara mengenai keyakinan. Jangan Anda mengatakan, biar saya menjelaskan, Anda tidak akan mengerti. Bung, sekali lagi. Anda tidak sedang ingin menjelaskan. Anda ingin menyesatkan. Bedakan menjelaskan dan menyesatkan. Bedakan memberi pemahaman dengan memberi dogma. Bedakan memberi pengetahuan dengan memberi angan-angan. Bedakan itu. Anda ingin menjelaskan, Bang Suma, ini adalah kambing. Kambing ini tanduknya panjangnya segini. Nah, ini kambing namanya adalah sapi. Nggak bisa, Bang. Sapi tidak akan pernah bisa Anda jelaskan dalam sebagai seorang kambing, seekor kambing. Begitu juga Yesus. Yesus yang adalah manusia Anda ingin jelaskan adalah Tuhan, tidak bisa. Yang ada Anda ingin menyesatkan dengan cara Yesus Anda uraikan adalah Tuhan. Anda ingin menggelapkan dengan Yesus Anda uraikan adalah Tuhan. Itu yang betul. Bukan menjelaskan. Kalau menjelaskan itu sesuatu yang tidak jelas pada konkretnya, pada logiknya, kemudian diurai sehingga hal tersebut seimbang, ada keseimbangan, ada rasio di sana yang bekerja. Tapi kalau yang Anda jelaskan itu rasionya nggak ada, yang ada adalah irasional, irasio yang muncul. Berarti Anda tidak sedang menjelaskan, Anda sedang menyesatkan alias mendogma atau mendoktrin. Itu cukup. Oke. Nah, apalagi adalah segala sesuatu yang harus kita lihat. Bukti adalah Dasar dari segala sesuatu yang kita lihatnya. Oke, baik. Dasar kebenaran itu adalah segala sesuatu yang... Kalau Quran itu turun dari langit. Titik. Ya. Yang suruh Anda percaya siapa? Terus yang suruh Anda percaya agama kami siapa? Saya sudah percaya agama Anda dari dulu. Percaya bahwa agama Anda adalah buatan manusia. Anda salah menjebak saya. Anda salah orang diskusi. Tapi saya tidak percaya agama Anda. Saya tidak pernah menuntut orang yang tidak berakal percaya bahwa satu itu adalah satu. Anda paham? Dan saya tidak punya kewajiban untuk membuat Anda jadi percaya. Bagaimana mungkin saya menuntut seekor ayam percaya bahwa yang kupegang ini adalah botol aqua? Gak mungkin. Gak mungkin, Bang. Jadi jangan Anda kepedean. Anda untuk membedakan antara Yesus aja dengan Tuhan, Anda nggak bisa. Bagaimana bisa Anda percaya kepada Islam? Islam itu tempatnya orang berakal. Level tertinggi dalam dunia ini adalah akal, dan itu Anda tidak punya. Makanya Anda menjadi Kristen. Karena untuk menjadi seorang Kristen, akal harus mati total. Tidak boleh punya akal. Kami akui orang Kristen itu cerdas dari bidang matematika, fisika, cerdas orang Kristen. Tapi ketika berbicara mengenai agama Kristen, berbicara mengenai keyakinan Kristen itu, lebih baik kami ngomong sama ayam daripada Kristen. Ayam ditemani bicara tidak membodohi, tapi kalau Kristen ditemani berbicara mengenai Tuhan, mulutnya penuh dengan kebodohan, mulutnya penuh dengan pembodohan, mulutnya penuh dengan kesesatan. Itu, camkan itu baik-baik, tulis dengan tinta hitam atau tinta merah. Bingkai ucapan Bang Suma itu tempel di dalam rumah Anda supaya semua warga yang ada dalam rumah itu bisa membaca. Bang Suma mengatakan kalau Kristen berbicara mengenai dunia hebat, berbicara mengenai keyakinan nonsense. Pahami itu sampai di ubun-ubun. Betul sekali itu Guru. Betul dong. Makanya Kristen ini cocoknya kita ajak bisnis skincare aja. Sekali buka Komal, ajak aja bisnis skincare, jangan diajak debat. Karena semakin hari semakin diajak debat akan semakin kelihatan tululnya. Meskipun namanya presiden dipakai tapi percuma. Ini kulitnya aja yang presiden, isinya Pepsodent. Kabur anak orang itu kasihan, nangis. Ini satu lagi nih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, muslim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahi wa uhti semua sehat semua, sukses selalu bersama Alhamdulillah. Om Handi, Ibu Nora dan yang lainnya gitu. Silakan dilanjut standby. Masya Allah. Ya, ya. Nyari dulu lagi di bawah, ada ya? Oh, ini. Tolonglah yang naik diskusi ya, bawa akal dikit aja. Kalau minimal nggak bawa akal, jujur lah. Bapak di kota taruh. Sakitnya tuh di mari. Di mari apa di sono? Apa di sini? Mak darah-darah ulu mau taruh. Eh, Naik nangis. bukan desera itu lah. Dilboy, silakan Dilboy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, saya dari Malaysia, Bang. Malaysia. Awak sama Malaysia nih. Saya dari Malaysia, sudah lama tengok live Bang Zuma. Semualah. Saya dengar dekat Malaysia pun ada laskar api, Bang, kan? Laskar tak berguna yang banyak di sana, Bang. Apa dia? Laskar tak berguna. Itu namanya tentara pensiun itu. Oh gitu. Oh, ya sudah pensiun lah. Macam mana? Macam mana nak join dekat grup WhatsApp ke? Boleh tak? Boleh, ada grup WhatsApp Andi Selebes tuh, banyak orang Malaysia situ, Indonesia juga ada. Andi Selebes tuh di grup WhatsApp. Okey bang, saya nak join boleh? Ya boleh. Okey bang, nanti saya PM tepi lah. Ya. Okey bang, itu je. Untuk Bang Zuma dan semua pejuang-pejuang Islam, semoga dipermudahkan urusan, sehat selalu. Amin. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Masih ingat ini Banyak Pak, Jo Melindo. Jo Melindo itu Banyak Pak. Nah, dia tuh yang komandoi grup WhatsApp saya di sana itu. Jo Melindo, Pak Lopot, masih ada semua di sana Banyak Pak, orang-orang lama. Aktif tuh. Gitu ya. Iya. Iya Bang. Okey bang, tak apa, saya turun dulu. Terima kasih. Makasih. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin dia pikir kalau pakai nama Jokowi segan orang kan, nama presiden. Justru itu sebenarnya penistaan itu, nggak boleh lah. Ya, tapi kalau namanya beneran enggak apa-apa. Nggak mungkin lah, nggak ada itu. Udah ada aja tuh orang. Janganlah pakai nama orang lah. Pakai nama Bang Handi kek biar pinter. Oh jangan. Pakai nama orang tuanya lah, ada kak orang mah. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore, Ulian Caniago. Selamat pagi Pak. Ya silakan Pak, ada yang mau disampaikan? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat. Gimana Pak? Ini tadi tertarik aja sama Oten tadi. Cukup alot cengkalnya itu. Assalamualaikum Bang Zuma, sehat selalu Bang Zuma. Waalaikumsalam, sehat selalu, masya Allah. Abang juga sehat. Iya, Bang Juma itu kalau dapat kayak gitu ibarat kata kayak apa, hidangan makan malam. Iya, kalau pagi sarapan pagi begituan lupa. Ya nih, kalau pagi bangun ya, misalnya habis sholat subuh nyantai dulu kan, jam 7 jam 8 lah. Ada debat Oten, terus ada nasi goreng nih. Banyak pilih mana sarapannya nih? Ya, ini dulu deh, debat dulu.
Itu dipilih dulu. Jadi sarapan itu enakan debat memang banyak-banyak daripada makan. Iya betul. Ya, gitu bang. Malam juga gitu bang, asik gitu loh, nikmat. Oke, Paulia. Ya, Ya, ada yang mau disampaikan bang, silakan. jadi kan semakin dibantah sama Oten-Oten ini, semakin betul Bang Zuma tadi bilang, semakin nampaklah kebodohan itu. Jahil-jahil itu semakin kelihatan gitu. Dan itu sebenarnya kalau ditanya secara harfiahnya, mereka itu sebenarnya pahamnya itu, dan goyang gitu. Tapi kena prinsip imani saja, ya itu jadinya manusianya. Iya bang. Oke bang ya, makasih ya bang Mulia. Ya. Ya bang, makasih bang. Kita sambit lagi sama yang satu nih. Aduh. Orisawa, silakan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kirain tadi abang dari Jepang. Bukan, dari Madura. Madura ke Orisawa. Iya. Soalnya setiap malam seneng lihat live-nya Bang Zuma itu. Dharma ya saya. Waduh. Salam kenal semuanya. Ya kenal bang. Agak berisik di sana bang. Agak berisik di sana bang. Agak berisik di sana bang. Waduh, pusing gua nih kalau gini. Siapa yang double suara ini? Blackstone. Silakan Blackstone. Ya Mas Andi. Iya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Gimana bang kabar? Sehat bang. Bang Hadi ini hidup kayak tertekan, kayak nggak semangat. Kenapa bang? Ada masalah apa bang? Saya nggak punya masalah dengan abang. Kok suara abang beda? Mirip, kenapa suara saya mirip suara laki? Enggak, suara bang Hadi kayak beda, kayak nggak kayak yang biasanya gitu. Masa sih bang? Serius, kayak lagi tertekan, kayak ada sembunyikan sesuatu gitu. Saya menyembunyikan ini bang, mangga manis sama duren. Oh gitu ya. Cewek ciwi ya. Nggak ada yang naik diskusi ya. Abang apa Muslim apa Kristen bang? Aku nggak percaya Muhammad bang. Oh ya udah, kalau nggak percaya keluar aja Indonesia bang kalau nggak percaya. Lah buat apa? Indonesia kan negara saya, bukan negaranya Muhammad. Abang ini gimana? Tapi kan ajaran Nabi Muhammad yang mengusir penjajah, yang bawa Bible. Lah Kena. Kena langsung. Kena bunuh-bunuhnya. Langsung kena bunuh-bunuhnya. Kan bang? Kan Allahu Akbar. Indonesia merdeka bang. Ngusir yang membawa Bible. Gimana bang? Kalau Amerika nggak ngebom Jepang, loh, apa urusannya Amerika? Apa urusannya Amerika bang? Ya waktu itu kan Amerika kan ngebom Jepang. Ya, kenapa kamu ke Amerika aja hidup di sana bang, enak? Ya saya kan di Amerika. Ya udah jangan pulang lagi ya. Enggak, saya mau pulang. Itu ngapain kan pulang? Indonesia ini ya yang memerdekakan itu umat Islam.
yang diusir penjajah. Oh, tapi bukan Muhammad kan? Ya ajarannya Nabi Muhammad dong. Lah, siapa bilang sejak kapan Muhammad datang ke Indonesia? Ajarannya Kocluk. Oh, ajaran mengalahkan. Iya. Astagfirullah. Allahu Akbar itu dari mana ngusir penjajah? Allahu Akbar. Jadi kalau bunuh orang itu pakai Allahu Akbar. Iyalah, bunuh penjajah mau gue injak lehernya. Oh gitu. Iyalah, waktu kemarin penjajah datang ke sini ya apa? Boleh dong membunuh kalau ada penjajah-penjajah. Ngomongnya pelan-pelan, itu suaranya kenapa? Emang harus kasihilah musuhmu. Seperti ini loh. Seperti ini loh ya. Yohanes 15:13. Ya, ini bacain ya tanya ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada aku turun aja ini. Daripada kasih seorang yang berikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Ih, hebat kali. Hebat kali ya. Memberikan nyawa kepada sahabat-sahabatnya. Ya makanya kalau nggak suka ajaran Nabi Muhammad, ya jangan balik ke Indonesia lagi lah. Konsisten dong. Muhammad itu harus dihapus di Indonesia. Nggak penting. Ya udah jangan balik ke Indonesia lagi. Nggak penting ajaran Muhammad ada di Indonesia, Bang. Serius. Iya, daripada ajaran Belanda yang nggak laku, dibungkus-bungkus ajaran Nabi Muhammad. Muhammad itu Aduh, bahaya. Bahaya, Bang. Nggak boleh. Ya kalau ajaran Nabi Muhammad berbahaya, kenapa Bible yang dibawa oleh Belanda dibungkus dengan ajarannya Nabi Muhammad? Kalau berbahaya, gitu loh ya. Ya kalau ajarannya Nabi Muhammad lu nggak suka, ya lu potong lehernya LAI dong. Woi LAI penipu. Ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu jangan dipakai dong, gue benci gitu loh. Nah, lu potong tuh lehernya LAI. Oh LAI ganti tuh sampulnya. Alkitab itu nama lain Al-Quran, itu ajaran Nabi Muhammad, ganti dong jadi Bible. Oh LAI, kata Allah di dalam itu diganti dong, pakai Biblos, pakai Theos kayak apa kayak gitu loh. Nah itu baru konsisten. Oh LAI, kata Rasul itu jangan dipakai karena itu ajaran Nabi Muhammad dari Al-Quran. Nah itu potong lehernya LAI yang penipu itu bro. Konsisten dong. Enak aja loh. Sekali gua tebas loh ya, nggak bisa apa-apa kan. Ayo naik lagi yang benci ajaran Nabi Muhammad, yang benci umat Islam naik. Konsisten aja. Kalau mau benci itu sekalian, jangan pakai kira-kira oh ini jalan dibangun karena dari pajak umat Islam, dari uang zakat, dari dana haji. Inilah waten ini gitu loh. Dia benci tapi dia menikmati. Inilah Belanda di dalam kepalanya, sisa-sisa Belanda. Ada lagi pembenci silakan. Sekali lagi saya ulang ya, kalau Anda membenci Islam totalitas gitu loh, totalitas. Jangan sedikit-sedikit saja gitu loh. Total. Yang baru naik ini apa nih? Madramo silakan. Ada yang boleh disampaikan Bang? Aduh, Madramo silakan Bang. Halo, mana Bu? Naik doang nih. Turun ya, kalau nggak mau ngomong ya. Nanti kok aneh-aneh di atas, malah minta. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Izin nak kasih informasi Bang. Ya. Saya akan dari Aceh Bang. Ya Bang. Ini ada satu room ni yang namanya Pendi Aceh Bang. Ini memang dah kelewatan Bang.
Jadi kalau boleh bang sekali-sekali naiklah dekat roomnya bang Pendi tu biar ada patahan sikit dari asumsi Pendi Oten tu lah. Ya abang jangan naik, jangan didengerin itu bang. Memang kalau saya dengar tu memang sakit lah sebab tu pasalnya banyak orang-orang Aceh yang mau disesatkan bang. Ya makanya hindari, jangan didengar. Iya ya bang. Iya. Saya nggak mau Itu saja dengerin. bang, informasikan bang. Oke. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Intinya jangan didengerin bang. Menjadi tambah sakit hati aja. Sepikan aja, di blok umat Islam semua di blok, jangan didengerin. Silakan, Abi Manyu. Abi Manyu silakan. Silakan Pak Evan. Ini Abi Manyu naik kok ngomong dong. Kalau nggak turun ya, gue gantiin yang lain nih. Aku nyimak aja dulu Bang Di. Ketika orang bicara politik, baru aku bantu. Aku Muslim Bang. Iya Bang, ya Bang. Mereka itu kalau ngomong kosong Bang. Dia mah ngomong doang itu. Di dalam kepalanya cuma kebencian doang. Mana ada ilmunya? Iya benar. Aku Muslim juga Bang. Cuman memang ada sedikitnya orang menggunakan TikTok untuk mengadu domba kita ini sekarang. Kecil sekali suaranya Bang. Gua nggak pakai headset ini. Di Indonesia ini udah banyak masuk. Kita ini kan dari dulu ada kepentingan non barat dan non timur. Jadi aku udah paham ini sebenarnya yang udah mulai masuk. Aku nyimak aja dulu ya, Bang Endi ya. Ya Bang, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan bahwasanya skincare udah sampai. Terus yang kedua saya mau tanya nih, tanyanya gini Bang Andi, dalam kitab mereka, kalau kita kan firman itu kemarin masih gantung, saya dengar kemarin ada urusan. Jadi kalau kita kalau Al-Quran itu kan memang firman Allah. Nah kalau kitab mereka nggak ada yang langsung, berarti kan disampaikan semua. Disampaikan gitu kan Bang Andi? Apanya itu Bang? Kitab mereka, kitab Biblos kah apakah itu? Kan nggak ada yang seperti kalau kita kan memang Al-Quran itu memang langsung kan gitu. Nah yang mereka pakai ini saya pengen tahu, emang nggak ada ya selama Bang Andi atau Pak D atau Bang Juma yang mendalamin itu, yang memang langsung nggak ada ya memang ya? Ada Bang Juma yang jawab lagi nih. Bang Juma edukasi dikit lah ini. Mana Bang Juma? Kalau menurut ya dibantu dulu Bang Ucok itu. Kenapa? Ulangi Bang Ucok. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama yang Bang Zuma, Bang Andi sama Pak D pelajari kitab-kitab mereka itu, kalau Al-Quran kan murni memang langsung kalamullah kan gitu kan, yang langsung. Nah apakah mereka punya ini kitab-kitab mereka ini tidak ada yang seperti itu kan? Artinya yang selalu yang disampaikan begitu ya Bang? Selalu yang disampaikan apanya ini maksudnya? Firman-firman itu. Kalau kita kan firman itu, kalau kita dalam Islam kan Jibril ke Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, kan benar gitu kan Bang?
Iya, iya. Nah, kalau yang ayatnya mereka ini, yang mereka dapat, yang ada sekarang ini, kan nggak ada yang seperti itu kan? Nggak ada. Ya artinya memang semua itu buatan manusia, mestinya itu yang jadi pemikiran mereka kan? Iya, masalahnya mereka nggak mikir, Bang. Itu Mereka itu dogma, doktrin, iya. Iya, dogma kemarin itu. Eh, doktrin. Jadi susah kita untuk kemudian menjabarkan bahwa mereka memahami agama mereka itu dengan akal itu nggak ada, susah. Ya, jadi artinya murni ya, nggak ada yang istilahnya Allah ke Nabi Isa alaihissalam langsung ke ini kayak kita gitu, nggak ada ya, berarti kan Iya, udah betul. urusannya begitu. Nah, para dedengkot yang di bawah ini lah yang mau ngotak-ngatik itu Bang ya. Betul. Ya, artinya cuma sampai di situ. Yang kedua, skincare sudah sampai Bang. Makasih Bang. Alhamdulillah, masya Allah. Makasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa skincare-nya dipakai sebagaimana petunjuknya Bang. Jangan sampai diambil air putih terus dikira susu, diaduk baru diminum. Jangan, hati-hati. Iya, betul. Salah penggunaan, Bang. Jangan Pokoknya, sampai. ya, salah penggunaan di luar tanggung jawab Bunda Rama ya. Silakan Bang, sampai nih Mas. Gi 82 ya. Silakan Bang. Waduh, Abang kalau tidur jangan naik kok, Bang. Turun ya Bang. Nggak ngomong sih, Abang ah. Ayo Oten naik yang sekiranya bermoral, jujur, jaga kesopanan. Jangan mancing-mancing karena ketabok Bali. Waduh bahaya loh kalau nabok Bali kayak tadi gimana. Yakpit silakan 09. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma ada Bang Juma? Ada tuh. Saya mau minta triknya dong Bang. Di tempat saya kan banyak yang orang Batak nih, yang banyak orang-orang Kristen yang suka beli di tempat yang motong anjing, bukannya Bang. Ya, terus Bang? Karena ya Bang ya, cara triknya supaya kita bicara sama mereka itu supaya cara ngomongnya gitu. Soalnya saya belum menguasai sih Bang itu ya. Caranya bakar anjing. Jangan pakai istilah trik kok. Maksudnya gini loh Pak, bagaimana caranya mencegah kemungkaran itu loh. Tanya Iya, ini gitu, dulu Bang. Pak Jadi- Dusun dulu, bicara sama pemerintah setempat, Pak Dusun atau Pak RT, Pak RW, bahwa kami umat Islam itu persarisi gitu, bisa tidak terjadi ketersinggungan, tapi hal itu juga bisa dikurangi gitu. Bakar anjing, bakar babi. Di mana di sini kan juga ada mayoritas, ada umat Islam juga gitu loh. Udah sering sih Bang ya, udah sering ditegur, udah sering sama masyarakatnya gitu, tetangganya. Tapi ya biasa aja gitu Bang. Cuman saya kan pengen istilahnya secara diam-diam ngobrol gitu. Cuman saya belum menguasainya gitu Bang. Mau ngobrol sama mereka terkait dengan Iya gitu konsep kan, sering ngobrol gitu kan Bang. Cuman saya belum bisa menguasai cara segi ngomongnya gitu ya Bang. Cuman takutnya gimana gitu Bang.
Gimana ya? Iya, Jangan bingung pakai istilah makanya Bang. Tapi kalau sering ngobrol gitu. Cuman saya pengen menasehatinya, pengen secara pelan-pelannya gimana gitu kan ya. Tapi dia bakar babinya itu sama anjingnya di halaman rumah. Iya Bang, di halaman rumah, di depan rumah malah gitu kan. Terus jarak rumahnya dengan abang ini? Ya deket lah, nggak jauh, kalau jalan kaki sekitar 20 meteran lah. Aromanya tercium? Aromanya kecium, kalau misalnya kan itu kan jalan gitu kan ya. Jalan, terus ada tempatnya gitu kan. Itu yang motongnya juga orang muslim. Cuman dia kayaknya udah apa sih, udah susah dibilanginya gitu kan. Emang sering sumput-sumputan, nggak terang-terangan. Ini daerah mana sih? Daerah mana bang? Daerah Jabar Bang. Jawa Barat? Iya. Oh. Padahal di sana kan mayoritas Islam ya? Iya, mayoritas Islam. Cuman kan di sini kan udah kayak lapo-lapo gitu kan, udah banyak di sini. Apalagi kan kalau di perumahan kan semuanya kan mayoritas kan apa sih, orang yang dari jauh itu datang ke sini gitu kan, rantauan. Di sini kan kebanyakan yang, kalau yang Batak kan istilahnya dia apa sih namanya, kredit uang gitu ya, berdagang uang gitu. Kebanyakannya kan kayak gitu. Ya, kontainer. Iya, begitulah. Bingung saya mau apa sih, nasihati teman itu bingung Bang. Caranya itu kayak gimana, kayaknya udah keras aja, udah nggak bisa kayaknya Bang. Padahal saya sering nongkrong di situ, sering ya bakar gitu kan. Nah mungkin ya susah banget sih Bang ya, nyari kerja sekarang juga. Mungkin kan dia juga kalau ada kerjaan mungkin yang lain lah gitu kan. Ini mungkin udah kepepet, anak makan apa gitu, orang tua makan apa, bingung gitu kan, kerjaan apa lagi. Ya, inilah susahnya kita umat Islam ya. Kalau mereka ada di sekeliling kita di mana mereka itu mempraktikkan ajaran agama mereka. Kalau mereka tidak mempraktikkan ajaran mereka itu nggak apa-apa. Ini kalau sudah mempraktikkan itu kita yang jadi ribet. Iya Bang, itu kan teman sendiri juga gitu. Bingung saya mau bilanginya kayak gimana gitu kan Bang. Kalau Ya, makan sih nggak pernah, cuman dia ngejual. Ya sedangkan ngejual itu dia buat sehari-hari makan anak bininya gitu kan. Bang Ya, Juma, aku bisa jawab. Iya. Iya, Ya, silakan, mungkin- silakan. Iya. Silakan Bang. Itu kan di Jawa Barat ya, artinya yang banyak mayoritas Muslim. Kalau di saya ini, kenalkan dulu Bang Zuma, saya Irfan Muhammad Mila. Saya di partai juga. Oh iya, siap. Iya, siap. Jadi itu masih bagus itu Bang, kalau yang diceritakan di Jawa Barat itu masih bagus. Artinya itu cuman dibakar aja, pelakunya orang Islam. Saya bukan cuma begitu Bang, saya lebih parah lagi. Ya Allah, ampun. Bukan aku bangga, tapi memang begitu Bang. Artinya yang paling berbahaya itu sebenarnya orang Islam sendiri sebenarnya. Karena faktor mungkin dia kecewa dengan Tuhan ya, dia tidak memahami apa. Artinya yang memicu saat itu. Saya memang di politik juga Bang ya, artinya di politik juga. Terus di sini plural, jadi banyak orang berbagai suku, berbagai agama, ada Hindu, ada Kristen. Bahkan sebenarnya kalau dipikir daerah saya itu udah dekat dengan Manado. Tahu kan di Sulawesi Utara kan? Itu kalau cuma dipikir Muslim sama non Muslim itu udah 50-50 gitu. Nah, jadi saat itu saya justru orang yang Islam, dari lahir dari
rahimnya orang Islam, justru saya lebih parah sebenarnya. Lebih parah, bukan cuma bakar anjing aja, bahkan lebih parah lagi. Saya tidak mau ngomong terus, kemudian itu saya tidak menyebutkan itu agama apa, karena memang dari dulu kekuatan politik kita itu didukung oleh orang-orang yang banyak mayoritas non Muslim, gitu. Jadi perlakuan saya waktu itu kejam sekali loh. Maksudnya tidak bagus lah, istilahnya auzubillah min dzalik. Maksudnya semoga saya tidak Allah balikan lagi gitu, ke masa kegelapan. Jadi waktu itu bukan cuma bakar anjing kayak yang diceritakan oleh Mas ini ya, di AA ini tadi. Saya bahkan lebih parah lagi. Nah, tapi waktu itu saya heran loh, ada satu jamaah, satu rombongan di masjid. Itu mungkin ya, istilahnya dakwah itu paling bagus dengan akhlak. Jadi tidak hanya bicara mengenai logika, dia tidak hanya membawa logika kita mengarah kepada keimanan, tetapi akhlaknya saja itu. Karena orang kalau cuma sekedar ngomong berdebat dengan saya, mungkin insya Allah saya bisa mengalahkan dia. Kalau cuma dari apa semua ya, maksudnya kalau cuma dari keterbatasan ilmunya itu, kemudian dia bicara mengenai mengkafir-kafirkan kita itu. Jadi saat itu saya tidak melihat, saya tidak didebat secara ilmu agamanya, tetapi akhlaknya. Saat itu saya, kamu, saya kan kemarin waktu itu di puncaknya ketika itu, saya entah itu namanya hidayah atau tidak, saya tidak tahu itu apa namanya. Tapi ketika itu dia nggak banyak ngomong loh. Dia bahkan tidak kuasai. Saya juga sebenarnya malah dari pondok loh Bang Juma. Saya dari kantor loh Bang Juma. 3 tahun saya di pondok Muhammadiyah waktu itu. Tetapi orang-orang ini di masjid ini nggak pernah ngomong mengenai hadis, nggak pernah ngomong mengenai tafsir Al-Quran, dia nggak pernah ngomong mengenai itu. Saya cuma melihat akhlaknya aja. Kok ini orang kalau diajak berdebat juga nggak mau, diajak pun ke hadis juga nggak mau. Tetapi saya mulai tergugah hati saya waktu itu. Tergugah. Jadi begini nih Bang ya, Bang. Kalau orang Batak itu dia itu berdalihnya kalau daging anjing sama babi itu jadi begini. Berdalihnya Bang, tolong hindari obat. Bang, izin bawa suku lah. Yang umum aja lah. Oh iya, Nama suku, bahas suku. Jangan. Maksudnya begini loh. Ya maaf ya Bang ya, maaf. Jadi berdalihnya dia itu apa ya? Buat obat gitu masalahnya, obat. Ayo cobain gitu kan, ini enak, ini buat obat, ini seger gitu. Nah jadi berdalihnya itu larinya ke situ gitu Bang ya. Jadi bisa jadi terpengaruh ke situ juga gitu Bang ya. Saya terlalu bertele-tele ya. Saya paham juga itu ke situ Bang Hendy. Jadi dia saat itu mungkin dia bilang sama Mas ini, mungkin dia kuasai saat itu. Bahkan bisnis pun orang-orang di kampung itu bekerja sama dia kan. Saya bukan cuma orang, saya hidupkan dia dari ekonomi, bukan. Bahkan kalau cuma mau jual istrinya ke saya juga bisa sebenarnya, kalau cuma pikir. Saking mereka bergantungnya kepada saya saat itu. Nah, artinya bukan cuma mau bakar babi Bang, itu masih. Bang, kita balik ke topik ya. Jadi ini yang saya mau gambarkan ya. Jadi ketika itu saya tidak pernah didakwahi, dia tidak bicara mengenai hadis, dia tidak bicara mengenai Al-Quran, tetapi di akhlaknya saat itu. Nah ketika itu hati saya terketuk hati saya, terketuk. Kemudian saya terarahkan kepada yang namanya Allah itu sebagai Tuhan, Muhammad itu adalah sebagai Nabi. Itu pelan-pelan loh itu istilahnya, prosesnya. Jadi saya tanyakan waktu itu, metode apa sih yang kau gunakan sebenarnya? Dia tidak banyak bicara mengenai apa, dia cuma gambarkan aja. Ketika dalam ruang yang gelap, engkau tidak perlu memakai cahaya, engkau tidak perlu berdebat secara logika mengenai mengusir kegelapan ini. Bang izin dulu saya potong ya Bang ya. Saya sambut tamu dulu ya. Ya biar kembali diskusinya ya Bang ya, Pak Ipan ya.
Silakan Bang Andi. Ya. Oke Bang, kasih. Ini Madamo siapa? Madamo sama Marpaung. Selamat malam. Iya bang. Ya Bang. Muslim apa Kristen Bang? Muslim. Bang Muslim. Oh ya. Madamo? Iya bang. Muslim? Oh ya. Iya, Ada yang mau disampaikan, silakan Bang. Iya. Biar ada teman Kristen yang naik. Jadi sebelumnya Lanjut gini aja Bang. Bang, denger aja kita. Halo. Iya. Iya. Jadi gini bang, mengenai tahun ini, dengar-dengar katanya tahun ini bertepatan dengan 100 tahun kebangkitan Islam Bang. Apa yang perlu dipersiapkan? 100 tahun kebangkitan Islam. Iya. Dari mana itu? Dari mana itu ada begitu? Ini racun juga ini sebenarnya. Kenapa? Islam itu nggak pernah tidak bangkit Bang sejak adanya Nabi Muhammad SAW ya, nggak pernah drop. Enggak. Jadi gini bang, kalau kebanyakan orang mengaitkan dengan apa pertanda akhir zaman gitu bang. Terus kalau dilihat-lihat pun tanda itu nyata, satu persatu mulai nampak. Kira-kira persiapan apa yang perlu kita buat? Kita sebagai Muslim itu Bang, ya, sebagai Muslim itu harus siap kali 24 jam untuk dipanggil menghadap pada yang Maha Kuasa, kepada Sang Pencipta. Itu loh, harus ready kita. Artinya apa? Bang Andi hilang. Cek, aduh, cek suaranya hilang. Suara Bang Andi hilang. Ya bekali dirimu bro, 1 kali 24 jam harus ready, itu siap dipanggil menghadap sama yang Maha Kuasa Bang. Gak ada persiapannya adalah ya harus menjadi Islam secara kafah, istiqomah terus gitu. Harus siap menghadapi maut Bang, tuh. Oke. Baik, terima kasih. Bang Andi, aku bisa lanjutkan enggak? Mungkin kurang penetrasinya tadi ini. Mungkin aku panjang lebar. Silakan. Bisa ya, aku lanjutkan yang tadi. Aku mau persingkat ini. Bang Andi? Atau jaringanku ini kurang bagus. Halo? Bang? Halo Bang? Kita punya ini berarti kan. Halo? Iya, aku turun, tapi aku mau jelaskan terakhir penetrasinya. Ya Bang Evan, silakan saya kasih waktu 5 menit ya, setelah ini kita tutup Komal. Setelah itu saya mau turun. Nah, jadi tadi mau jawab masalah itu tadi yang babi tadi itu. Dia bakar babi. Jadi Islam itu jadi digambarkan sama orang yang ngajak waktu saya itu yang membuka hati saya. Mungkin lewat dia ya, tapi sesungguhnya Allah kan sebenarnya yang menggerakkan. Jadi ibaratnya cahaya gelapnya dalam satu ruangan itu nggak perlu kita mengutuk cahaya atau kita jelaskan kau kegelapan itu adalah terkutuk, kau sesat. Tidak perlu, kita nyalakan saja sebetik cahaya aja, meskipun dalam korek. Itu dengan sendirinya kegelapan itu akan hilang. Jadi Bang, ketika kalau kau lihat ada yang seperti itu, kau tak perlu maki dia, kau tak perlu kafir-kafirkan dia. Cukup kau dekati dia dengan hikmah. Kalau perlu kau ngomong sekali aja Bang, tetapi doamu 1000 kali. Paham ya? Kau doakan aja dia. Kau doakan, ya Allah berikan dia petunjuk,
berikan cahaya kebenaran, bukakanlah hatinya. Itu apapun yang nanti, nggak usah pakai trik. Kalau dalam Islam nggak ada trik loh. Aku nggak setuju loh tadi kata-katanya apa triknya Bang Juma, apa triknya. Dalam Islam itu nggak ada trik, nggak ada taktik atau apa ya. Dia akan mengalir dengan sendirinya loh. Ketika kau bicara kebenaran, kau mengajak dia dengan kasih sayang, mengajak dia kepada Islam, cahaya yang sebenarnya, dengan sendirinya Allah akan bukakan hatinya. Entah itu keluar dari mulutmu atau tindakanmu, dengan sendirinya dia akan ikut sama kau. Gitu aja Bang ya, itu aja. Semoga Allah beri petunjuk. Allah punya berbagai macam cara untuk memberikan petunjuk. Oke? Itu aja Bang Juma. Minta maaf, aku sudah banyak menggerui nih malam ini. Oke Bang, terima kasih. Mungkin udah kali. Kita tutup aja. Tutup aja dulu biar Banyu bisa istirahat ya. Iya, atau kita ini cek kodam dulu. Enggak bercanda. Ya udah teman-teman, sekian dulu ya. Kalau ingin masih pesan skincare, langsung ke sahabat Bang Juma Store. Kalau bisa ke HP saya, nanti saya kasih nomornya di Sadli. Iya. Itu aja. Karena ini demi untuk keuntungan dibagi untuk perjuangan API buat apologet Islam Indonesia. Kedua ya, dukung program kami nanti untuk debat terbuka. Yang ingin beratensi, berdonasi silakan ke rekan yayasan apologet mualaf Indonesia. Apologet Islam Indonesia. Bank BNI nomornya 75 kali 51770. Kira begitu aja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Selamat beristirahat. Tentu karena kita perbedaan waktu, Makassar sudah mau 2:30. Ya, biar Banyu bisa istirahat juga. Kasih buat semuanya. Sampai jumpa. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isi Orang itu, semua kau nggak denger ya, data. Nampak kan Dia kau calo Kristen. tiket kau, calo tiket kau. Nampak kan? Gini. Ini Jack dia mau muter-muter ngabisin anggaran. Iya betul, uang perpuluhan. Otakmu nggak nyampe. Otakmu nggak nyampe. Udah aku bilang tadi. Otakmu nggak nyampe. Kalau kau mau ke Israel, bisa dari tiga tempat. Ke tempat apa? Pilih. Boleh dari Israel, boleh dari Aman, Jordania, namanya Aman. Aduh. Boleh dari Mesir, melalui Kairo, tembusnya di Tabak. Itu ngabisin uang perpuluhan namanya, Longor. Ya. Kalau dari Turki, kau masuk Tel Aviv. Buset, yang ngomongin Nama negara bandara orang. itu Ben Gurion. Paham nggak? Kalau kau Apa mau ngomongin negara orang ini? Dari tadi gue dengerin nggak nyamu yang ngomongin negara orang. Berangkat ke sana, sosok cerita ke sana pula lagi. Nipu aja kerjanya. Yang jelas gini loh Bang Belender. Kalau orang Kristen ke sono, ya bawa salib, ya saya nggak tanggung jawab. Kalau diludahin, diolok-olok gitu loh. Itu intinya. Itu bukti. Itu intinya. Dia. PD kali. 23 kali. Yang ianya kok setel kok, biar supaya tarik uang perpuluhan, setel kok banyak kali gaya. Tanya nggak tahu. Apa ditanya? Aku nanya di mana salib di Golgota tuh ada nggak? Kau jawabnya kemana lah? Kau jawabnya, aduh nggak nyambung kau. Emang Yesus disalib di gereja apa? Itu pertanyaan kemana-mana. Mana buktinya Yesus disalib di Golgota? Mana? Itu pertanyaanku. Bawa pula tengkorak kan? Mana pula tengkorak? Garden Tom. Ah sakit kok dah. Apanya kau orang bertanya lain dijawab? Tadi sok-sok naik kok macam mangger jago kok macam kau lah mute orang, udah mulai mute orang. Takut ini. Apa yang takut? Ngapain bicara sama orang Longor? Bodoh kali. Iya. Data. Bicara sama orang Longor. Pokoknya intinya kita ini baik-baik loh menyampaikan ya. Kita ini baik-baik menyampaikan. Udahlah, nggak usah lah sebut negara orang. Negara itu sangat tidak suka dengan salib. Kalau diludahi nanti ditempelin pula lagi. Udahlah.
Iya, iya. Kan Jangan gitu sok udah tahu intinya Celebes, begitu. kalau nggak pernah ke sana. Kalau nggak Buktinya pernah banyak sana, kok yang jangan ditempelin tahu, itu. Ya. Buktinya Loh, udah kata banyak siapa? yang diludahi loh. Misionaris diludahi loh. Diludahi itu bang, gara-gara mereka tidak seiman, mereka tidak meyakinkan bahwa Yesus itu cuma Tuhan, mereka kalau lihat meyakinkan diludahi bahwa di Yesus itu adalah manusia. Ya, gini Bang Andi, tadi kan dia sudah pergi ke Israel 23 kali, sayangnya dalam mimpi gitu loh. Oh, mimpi. Oh. Cita-cita. Cita-cita, angan-angan. Jangan terlalu tinggi, jatuhnya nanti angan-angan mimpi sakit loh kalau jatuh. Udahlah, intinya udahlah cita-citamu ya, sudahlah. Nanti cita-cita lain jadi sepak bola kayak apa kayak bermanfaat Kasian juga gitu loh. kalian tuh ngomong sama orang-orang. Iya nggak bang blender. Jadi atlet kayak apa kayak berguna. Ini cita-cita mau ke sono ngapain mau diludahin doang. Cita-cita aku mau diludahi. Bodoh kali cita-cita mau Udah bang, diludahi. aku dari tadi ketawa loh dengar ini. Cita-cita kok nggak banget gitu loh. Nggak, sekarang gini, kalau aku bisa kasih tunjuk foto. Cita-cita kayak yang bermanfaat gitu. Cita-cita pengen diludahin apa sih? Bukan, ku tanya sama Celebes. Cita-cita ke misalnya saya nanti kalau gede pengen tukang panjat kelapa, ya itu kan bermanfaat. Ini diludahi pula. Bodoh kali. Sama Tuhan kamu diludahi. Cita kayak gitu. Di mute lagi, takut. Hah? Di mute lagi. Takut gua diludahin bang. Takut diludahin. Nah, takut di mute lagi. Kalian tuh kalau sama saya takut Bukan diludahi kau, kita. Longor. Nggak mau diskusi sama kau mau. Bodoh kali apa yang tadi Mending jawab. diturunin aja lah manusia seperti ini. Dia malah lebih menghujat di itu karena nggak menghasilkan data. Ya gua dengerin baru congor. Gua dengerin kata-katamu men. Gua turunin. Enggak. Iya gini bang, karena dari awal kan saya iyain, saya tidak bantah perkataan dia bahwa Yahudi murid Yesus itu adalah orang-orang Yahudi. Oke, saya tidak bantah. Lalu saya tanyakan sama kalian, apakah selaras iman Yahudi yang meyakinkan Yesus itu saat ini bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Dia nggak bisa jawab. Lalu masuklah ke dia. Saya 23 kali tuh ke sana ke Israel ke makamnya Yesus. Oke, kalau 23 kali datanglah Abang Blender ini nanyain kita lewat dari mana, adakah nggak salib di sana, penyaliban di tempat Bukit Tengkorak tadi. Dia nggak bisa berikan data. Dia bilangnya ada, tapi nggak bisa berikan data. Jadi kita udah tahu dia itu bukan Kristen yang sejati, karena Kristen yang sejati pasti tahu bahwa Yahudi tidak akan pernah mengakui apapun, bahkan ajaran kitabnya Yesus bukan Tuhan. Tapi dia mengatakan ada, justru mengakui gitu. Bisa-bisa diludahi. Justru saya menemukan fakta. Mohon maaf ya bang, saya bukan mengaitkan dengan agama bang. Mohon maaf keyakinan abang. Saya baca-baca tuh di YouTube, saya baca informasi. Justru orang Yahudi itu bisa berdoa, pray itu di masjid. Itu satu pertanyaan juga itu, kenapa? Rupanya di dalam masjid tidak ada berhala, dalam gereja ada berhala. Saya tadi barusan debat saya cari tahu nih Google. Saya cari tahu di YouTube, ternyata lebih dapat informasi yang lebih ironi gitu, memukul kekristenan saya. Kok ada seperti itu ya? Kok kalau memang kami selaras, justru orang Yahudi bisa beribadah, melakukan berdoa kepada Tuhan Allah Bapa itu ke masjid bisa gitu. Karena masjid ngarah ke kiblat juga bang, kan mereka kiblatnya timur tengah ke arah sana. Orang Yahudi kayak gitu. Iya betul bang. Habis itu di masjid juga nggak ada berhala gitu loh. Iya itu. Karena mereka berdoa pakai kiblat juga. Cuma pagan yang doanya nggak berkiblat bang. Iya, makanya aduh, ini makin bingung lagi saya. Apakah posisi saya udah benarkah? Jadi terpukul lagi nih. Cuma kaum pagan bang, kaum yang menyembah dewa Zeus, dewa Mitra. Iya. Itu kan mitologi dia Yunani, berdoanya bang. ke arah mana aja, karena Tuhan mereka Zeus itu ada di mana-mana gitu. Iya, mitologi Yunani itu bang. Itu pandangan mitologi. Habis itu mereka kalau ditanya kenapa bikin berhala, itu simbol jawabannya. Iya, hanya berupa simbol, tapi mereka bilang berupa simbol, tapi mereka imani, mereka sembah, mereka yakini bahwa. Oh enggak, mereka nggak ngaku itu. Kalau ditanya mereka sembah nggak? Oh enggak, saya nggak nyembah itu. Tapi itu sebuah simbol aja, sebuah simbol perantara. Prakteknya, pada prakteknya seperti itu yang terjadi bang. Keyakinan hati mereka kayak gitu.
Itu mitologi Yunani loh bang. Itu berangkat dari cerita mitologi Yunani. Jadi, aduh, ini fakta baru juga. Tapi gue mau nanya lu men, lu kan masih Kristen nih, lu keluar dari doktrin ini penyebabnya apa ya bro? Enggak, jujur. Pertama kali yang mengeluarkan saya dari doktrin ini, ketika Yesus berkata, Dia yang mengutus aku, satu-satunya pekerjaanku itu melalui Bapa, tidak melalui dari diriku. Saya menganalisa kalimat tersebut. Saya mengatakan, lah kalau Tuhan atau Allah itu kenapa harus melalui orang lain? Kalau melalui orang lain kekuatannya itu ada yang lebih besar. Kan ini udah berapa kali saya jelaskan ketika saya meneliti tentang kekristenan. Dari situ saya cari tahu, ternyata banyak ayat-ayat tersebut atau firman-firman Allah Bapa itu di Perjanjian Lama berbunyi bahwa Allah itu dia itu seorang gitu, berdiri sendiri. Ditambah lagi Allah kita itu adalah Allah yang esa. Allah esa. Esa itu saya cari tahu. Esa itu apa sih dalam konteks Yahudi? Saya nggak mencari tahu kekristenan, tapi Yahudi dulu. Sebab Perjanjian Lama kan diturunkan atau Torah sama orang Yahudi. Yahudi itu tidak ada namanya anak Bapa Putra Roh Kudus atau 3 dalam 1, tidak. Jadi saya bilang problemnya masalahnya jalanan ini di Perjanjian Baru gitu. Oh ternyata saya cari tahu Perjanjian Baru bukan langsung dari narasumber apanya firmannya. Contohnya Yohanes, bukan dari Yohanes langsung, kurang lebih 300 tahun lebih ya. Baru dituliskan ulang oleh siapa? Bapak-bapak gereja dengan Paulus. Saya lihat tuh bapak-bapak gereja apa tuh kuasanya. Oh, saya tahu karena pada saat itu kerajaan ya Katolik dulu pada saat itu. Oh, intinya gini bro Jiman, kami Ya. semua di sini ya semoga Anda dapat hidayah biar tuntas, itu aja sih. Ya, iyalah bang. Saya tidak, kalau saat ini saya belum mau pindah ke sana. Enggak, Tapi kita Bang Jemen. Iya. Saya Iya. boleh tunjukin sesuatu nggak? Abang buka kitab Wahyu coba. Kitab Wahyu nomor Kalau inspirasi gedein Bang Jibril dong, gua nggak bisa gedein orang nih. pasal 20. Iya sama, saya juga nggak bisa gede-gede orang. Formatnya begini loh. Wahyu 20 nomor punggung 13 Bang. Coba tolong dibaca Bang yang KJV. KJV. Bentar ya bang. Sebab saya lagi di luar ini. Di tempat kawan sebelum bawa Alkitab, tunggu ya. Boleh googling bisa bang? Boleh. Buka aja. Oke. Berapa tadi bang? Wahyu 20:13. Wahyu Maka itu laut menyerahkan orang-orang mati. tapi KJV-nya Bang. Version. Wahyu itu berarti Revelation 20:13. So angel come down from heaven ya. Bukan, Wahyu 20 nomor punggung 13. The sea gave up the dead. Oi. Nomor 13. Iya, nomor 13. Bentar. Oh ya. Oh ya, dan orang mati ya ini bang. Kalau saya tunjukin ke abang, host boleh tolong besarin host. Gedein dulu, nggak bisa gedein nih. Formatnya nggak bener tuh. Ya penghakiman menurut Bosnya kayak tidur nih. kekuatannya. Enggak, barusan ngomong kok. Kita nggak bisa gedein kecilin. Mas. Iya. Bos. Indonesia gave, oh udah bisa tuh. Udah bisa. Indonesia gave up the Ini. dead. Nah, the sea gave up the dead, they were in it, and death and Hades gave up the dead, they were in them. Yeah. Jadi kalau abang bisa bahasa Inggris, and the death and Hades. Hades ini pihak, berarti
oknum, bukan tempat. Orang ini kayaknya hadis. Nah, kalau saya ke sini, Itu mitologi Yunani loh kayaknya lah. World History Encyclopedia. Ini halamannya Hadis itu dewa. dilindungi oleh UNESCO ya bang. Nah si Hades ini dewa mitologi Iya Yunani. benar. Aduh benar. Nah dan dia punya saudara namanya Zeus Iya, sama Zeus. Poseidon. Nah ini dia punya anjing kaki kepala 3. Ini namanya Hades. Ini persis sama seperti yang di Revelations Hades. Dan abang bisa, ini saya buka aja ya. Ini beberapa kali memang disebutkan. Nih, abang bisa capture aja. Iya kisah Di para Wahyu 20:13-14, di Matius 11:23, di Lukas 10:15, di Lukas 16:23, kisah para Saya rasul. SS kan bisa bang. Saya untuk mencari lebih puas lagi. Capture aja, capture. Mohon izin ya bang. Wah gila lah. Ini kan Nah, mitologinya ini memang si Hades ini memang penjaga neraka, Bang. Nah, kalau diceritain lagi, ini di sini. Nah, ini seperti persis seperti yang diceritakan di kitab Abang. Setibanya di gerbang Hades, tujuan akhir jiwa-jiwa ditentukan oleh penilaian atas tindakan mereka selama mereka masih hidup. Jadi, Abang kalau meninggoy sebagai Kristen, itu nanti abang ditunggu di dunia kematian tuh sama dia nih Hades. Dia sepupunya Zeus sama Poseidon, Bang. ya dihukum atas perbuatan dia masing-masing kan. Iya. Nah si Bukan Hades yang nunggu penebusan dosa. Kontradiksi itu dengan penebusan dosa. Oh kalau soal penembusan dosa, si Hades ini abang kalau mau tahu alasan si Hades ini kenapa ada di dunia bawah tanah, ini karena saudaranya Zeus itu Zeus, ya. nikahin manusia, dia kawin sama manusia. Habis itu dia punya anak namanya Perseus. Nah, habis itu dia dihukum. Habis itu ditumbalkanlah si Hades ini ke neraka untuk membayar, jadi original sins. Jadi untuk ngebayar dosanya si Zeus, si Hades mesti jaga neraka. Iya, pertanyaan saya kok ada tentang kisah mitologi itu kan cerita dahulu, belum ada keasliannya gitu, tapi hanya diceritakan, direview ulang. Kok bisa ada hubungannya dengan Alkitab gitu? Itu yang lucunya tadi Bang. Kan tadi kita bahas ini nih. Where is the tomb of Jesus? Holy Scripture versus Garden of Tomb. Ini tadi yang si Jack bahas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu dildo. Lanjut. Ini saya dapetnya dari Fellowship Israel Related Ministries ya. Ini dari Israel langsung ya? Dari Israel langsung. Yes, nah, di sini katanya kan kuburan Yesus. Yang tadi si Jack 23 kali ke sana. Iya. Ya. Masalahnya di sini mereka kan percaya dari ini kan, dari siapa namanya? Dari abad pertama kan. Kemudian pada abad keempat, Ibu Konstantinus Helena datang mencari tempat tersebut. Nah, jadi tempat ini nggak ada waktu abad 1, 2, 3. Jadi Konstantinus Helena yang datang mencari tempat tersebut. Alhasil ia memerintahkan untuk membangun gereja di sekitar lokasi tersebut. Meskipun ada banyak perselisihan tentang misi dan niatnya. Sebuah gereja umum bergaya Bizantinium abad keempat dibangun di sini di dalam bentuk salib. Nah, jadi yang bikin ini kaum pagan, yang bikin apa namanya? Iya. Orang-orang yang percaya gereja dengan mitologi. Jadi mereka menyerap ajaran abang. Iya, jadi ya kami gunakan sampai saat ini. Iya, jadi kalau abang kalau ke sana untuk ngelayat, kalau abang ke sana ngelayat, itu sebenarnya yang dibikin Konstantinopel abad keempat. Bukan yang sebenarnya. Ngeri ya. Mantap ya. Emang kalau pagan abang nggak bisa dilawan sih bang, abang paling keren pagannya. Sampai ada ini dewa-dewanya di kitab abang. Yang paling keren dak? Enggak, pertanyaan logik itu kan Alkitab itu perjanjian. Tenang bang, tenang. Enggak, saya masih
belum menerima kok bisa ada mitologi. Mito itu kan kata dasarnya mito. Mitos gitu, mitos. Oh, abang lebih kaget lagi, nanti saya tunjukin bahwa Paulus itu memang ngutip-ngutip kitab-kitab pagan, Bang. Mitologi. Yunani. Iya. Bisa nggak Bang, satu aja Bang? Saya mau cari. Oke, satu aja. Saya sebenarnya lagi belajar tapi belum selesai, tapi saya tunjukin satu aja ya. Oke Bang. Anjir itu orang itu babi lah. Saya kemarin lagi baca sih itu perikop. Bentar ya. Inilah malunya, kok malah orang lain yang nemuin gitu. Iya. Orang Islam suka belajar, Bang. Kalau di Islam belajar itu wajib, Bang, harus. Aduh. Kok bisa? Hadis ya betul. Sejarah hadis tahu. Saudaranya kampret lah. Ya, udah nggak benar ini ya. Bentar ya. Disambung dulu yang lain biar saya siapin ininya. Itu fatal loh Bang. Kalau yang dicomot-comot itu dari kisah mitologi Yunani masukkan ke Alkitab dan dijadikan firman Tuhan, itu udah lain lagi konteksnya. Karena konteks mitologi Yunani, ketuhanan atau kedewaan mereka beda dengan ketuhanan yang diajarkan Yesus atau Allah Bapa gitu. Justru kalau ada dicampur adukan mungkin itu yang membuat kontradiksi ya, karena mungkin kalau kita tanya si Jack tadi Jeman, kita dimarahinnya itu, pasti dimarahinnya. Padahal kita tunjukkan buktinya, kita dimarahinnya, longor kita pasti ya kan. Kalau kita tanya si Jack tadi ya kan. Kalau kita tanya sama si Jack yang lain noten-noten percaya, kita dimarahinnya, nunjukkan ayat kita dimarahinnya, dimakinya kan, kurang ajar itu. Gimana coba? Aku nggak peduli lah bang, aku nggak peduli orang itu mau kayak mana. Nah gitulah. Penting ini aku kok bisa ada tuh mitologi Yunani ke Sebenarnya gini Bang Men, kalau mau pelajari Bible itu lihat Wahyu aja, situ pagan semua itu Wahyu itu. Nggak usah jauh-jauh, pelajari Wahyu aja. Udah pagan semua itu di situ. Adalah domba bermata 7, bertanduk 7, udah jelas itu barang. Nggak usah kemana-mana sebenarnya Bang. Nah nih, udah ketemu satu aja. Saya sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Abang kalau satu bisa aja Bang, biar buka, saya nanti cari tahu lagi gitu. Ini Abang buka X ini berarti Revelations ya. Revelations 17:28. Ini di sini dibilang for in him we live and move and have our beings, and certain also your own poets have said, for we are also his offspring. Nah, dari sini nih. Dari sini saya translate ya. Tentu juga para penyairmu ya, penyair kita berarti ya, dia sama pembacanya, berkata sebab kami pun adalah keturunannya. Jadi dia mengutip penyair ya di sini ya, paham nggak Bang? Iya. Ya kan? As a certain of your own poets have said, jadi dia bilang penyair kita pun seperti yang penyair kita bilang, penyair kita ya berarti ya. Nah, habis itu saya buka ini dari Theoi. Nah, ini Theoi ini memang library Greek mythology, Greek gods nih, tuhan-tuhan ini, habis itu heroes-nya. Nih Olympian gods tuh ada Zeus, tadi Hades dan semua. Ini memang website pagan lah. Nah, di sini kita buka tulisan Eratus, judulnya Phanomena. Nah, rupanya dia ngutup dari sini. Nih, always we all have need Zeus, for we are also his offsprings. Persis ya. For we are also his offsprings. For we are also his offsprings. Dan dia bilang, a certain also of your own poets. Poetsnya siapa? Penyairnya siapa? Zeus.
Ini persis nih ayatnya. Nggak, jadi gini bang, kalau sekali sama mungkin kebetulan, nah 2 kali 3 kali itu bukan kebetulan, itu yang direncanakan itu. Emang boleh sekebetulan itu bang? Nggak bisa. Itu bukan dia, itu kebetulan, itu memang direncanakan sekali. Enggak, dan yang abang 2 kali. imanin si Yesus ini lahir di mana bang? Saya imani bahwa Yesus itu lahir di Nazaret ya. Bukan Nazaret. maksudnya exactly di mananya? Pinpoint dia itu di tempat kandang domba. Enggak gini, kalau gereja mengatakan kandang domba, dan beberapa minggu yang lalu saya mengimani, tiba-tiba pas bertemu orang Bang Zuma, lalu saya tanya juga, ya kalau di kandang domba buktinya apa gitu, karena di Alkitab tidak ada namanya kandang domba dijelaskan, malah hanya dibilang di palungan gitu. Bisa aja dia melahirkan di luar sana, tapi karena tiba di sana setelah melahirkan dikasihnya di palungan, bisa saja gitu ya. Dan satu logikanya itu pada saat itu kan sebelum beberapa detik dilahirkan, beberapa waktu sebelum dilahirkan Yesus itu kan tidak ada tuh salju. Nah, ya kan, ada tuh salju katanya, tapi bertentangan dengan doktrin bahwa cerita di Alkitab bahwa mengembala domba, sedang mengembala domba mereka. Kalau mengembala domba hanya orang PAO lah yang mengembala di di salju, mati tuh domba-dombanya. Jadi saya rasa iya. Ada ini, kalau abang tadi ini keluar dari mulut abang ya, apa tadi namanya? Palungan sama kandang domba ya. Ini namanya Atis bang. Ini dewa Atis. Dewa Atis. Dia sama kayak yang tadi ini. Ada Atis juga di sini. Dewa Atis itu nih, biar saya ini ya. Atis itu lahir 25 Desember. Ya. Habis itu saya translate nih. Dia adalah sebut gembala. Sebagaimana disebut sebagai gembala yang baik. Ini Dewa Atis nih bang. Habis itu dia sama ya. Pada Black Friday, hari Jumat ya, Jumat gelap katanya. Dia disalibkan di sebuah pohon di mana darah sucinya mengalir untuk menembus bumi. Ini Atis nih bang. Habis itu nih, translate. Atis berperan sebagai putra ilahi dan bapak. Jadi dia sama bapaknya. Habis itu kita ke Dewa Mitra bang. Dewa Mitra ini punya ciri-ciri juga. Dewa Mitra ini dia lahir 25 Desember juga. Habis itu, nah di sini yang tadi abang sebut nih. Ini Mitra ya. Bayi itu dibungkus dengan lampin, ditempatkan di. Udah bang, udah. Dan dihadiri oleh para. Ya. Habis itu si Atis, si Mitra ini punya, ini saya translate. Dia memiliki 12 teman 12. Dan atau? Iya, murid. Habis itu, murid. Nah nih. Ini si Mitra, masih Mitra nih. Mitra dipandang sebagai gembala yang baik, jalan kebenaran dan terang, penebus, juru selamat, Masiah. Enggak, sebelumnya ini kan. Mohon maaf bang, udah bang, udah malu lah aku juga bang, jangan kayak gitu. Bukan, abis ini terakhir. Ini si Dionysius nih bang. Si Dionysius ini keren juga bang, dia lahirnya tanggal 25 Desember juga. Abis itu nih abang bisa baca nih. Si Dionysius nih ya, sebagai anak suci, Bacchus ditempatkan di buayan, tempat tidur bayi pulungan. Di antara binatang buas. Buayan, jadi kayak tempat ngayun gitu loh, buayan. Ya, abis itu ini yang paling keren bang. Ini yang saya kalau orang ngomong kayak gitu saya ketawa sih. Dionysius dianggap sebagai putra tunggal, raja segala raja, dewa para dewa, pembawa dosa, penebus yang diurapi. Ini apa bang? Alfa dan Omega kan itu di, udah di Alkitab. Itu si Dionysius. Keren bang, abang
Sedikit agama. Jangan kayak gitu. Sedikit saya tambahin mungkin. Jimen, sedikit saya tambahin ya. Yang tadi dijabarkan Bang Jibril adalah tentang mengimani tokoh-tokoh yang hidup di dunia sebagai manusia mempunyai kekuasaan seperti Tuhan. Ini sama dengan apa yang dinyatakan terhadap Yesus sebagai anak Tuhan. Kan itu kan. Ini suatu kesalahan yang sama dalam penyembahan berhala orang-orang suci yang dipatungkan, dianggap mempunyai cara untuk menyembahan terhadap Tuhan. Semua ini sama, paganisme. Kan gitu. Ini yang Nggak, logikanya aja Bang, kan si Yesus kan bahasanya Aramaik ya. Aramaik, Aram. Nah, terus kenapa tiba-tiba dia ngomong Alfa dan Omega, Bang? Kayaknya di Ya, itu kan dari Yunani abjad itu. Aramaik. Ya udah. Saya paham. Itulah yang nggak pernah diajarkan dari sekolah minggu dulu sampai sekarang. Nggak pernah di gereja ngajarin itu. Kalau mau jujur kan tahu Ya, dari awal. Nggak mungkin diajarin lah. Aduh, nggak bisa ngomong lagi Bang. Jangan gitulah. Enggak, ya kan yang kita bisa lakukan di sini cuma bisa buka mata Abang, bolak-balikan hati Abang kan izin Allah, bukan saya, bukan kami. Betul. Hanya bisa merangsang akal sehatnya Jimen gimana? Harusnya ini di Infokus gereja ini harus ada kayak gini, Infokus gereja. Oh jangan, nggak bisa. Lah itu tadi kan yang tadi si Jack lah itu aja kan. Tadi sebenarnya saya nunggu Bang Blender arahin ke ini, Nggak bisa Bang, nggak bisa di Tum tadi, bukan Tum yang tadi yang kuburan Yesus. Dia nggak tahu itu yang bikin orang pagan. Arahin ke sana. Tapi rupanya enggak. Rupanya dia terjebak di airport airport Tel Aviv. Aduh. Nggak bisa lagi ngomong. Aduh, nggak mungkin lah. Masa? Jadi selama ini saya jalani apa coba? Mitologi Yunani. Dari ciri-cirinya aja Bang. Oke, saya buka ya datanya ya. Ini tulisan saya sendiri sih. Tapi abang bisa clarify. Di sini ada empat kepercayaan nih Bang. Dari 4 ini 3 ngaku samawi. Samawi itu agama yang turun dari langit atau berdasarkan wahyu. Langsung ya. Yahudi, Islam, Christianity, sama pagan. Ya. Yahudi begitu ditanya kiblatnya mana, Abang udah tahu tadi. Kiblatnya mana? Eastern Wall. Islam kiblatnya Ka'bah. Abang kiblatnya mana? Apa? Abang kiblatnya mana? Jangan gitu lah Bang. Abang udah tahu ya jawabannya. Gak ada ya? Non, iya. Sama kayak pagan. Iya. Habis itu Yahudi Tuhannya nggak bisa kelihatan. Iya. Islam nggak bisa kelihatan. Abang tiba-tiba Tuhannya Yesus kelihatan. Sama kayak Zeus, Mitra, Horus, pagan lagi. Habis itu Yahudi kitab sucinya berbahasa nabinya. Nabi-nabi mereka berbahasa Hebrew, Aramaik. Hebranus ya. Habis itu Islam berbahasa nabinya, Arab. Abang tiba-tiba Yunani. Sama kayak ajaran-ajaran. Ya kan? Habis itu Yahudi support untuk kitab sucinya, mereka kalau Tanakh, mereka ada Talmud hafalannya. Oke. Islam ada hadis hafalannya. Hadis apa itu? Hadis. Oh hadis, oh iya, makanya saya bilang kok agak mirip tuh. Iya. Sama, mereka Talmud, kita hadis, support kitab sucinya. Habis itu Abang? Iya, buku anjir. Udahlah Bang, jadi abang sebenarnya Samawi atau pagan? Bang, bukan aku loh yang salah yang buat seperti itu. Aduh.
Enggak, jadi kan saya udah bilang berkali-kali sama abang kan, kalau kita dari kecil dikasih buku Harry Potter, kita disuruh imanin sama orang tua kita pun kita akan imanin. Tapi begitu kita ada akal, kan kita mesti pakai otak, bang. Kita lahir dalam kekafiran itu bukan dosa kita, tapi kalau kita mati dalam kekafiran itu total salah kita. Kenapa? Karena Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya udah ngasih kita akal, udah ngasih kita pengetahuan, udah kasih kita internet, udah kita bisa cari tahu semua, tapi menolak kebenaran Allah. Abang sadar nggak yang abang lakukan selama ini seumur hidup abang, dari abang lahir sampai sekarang, yang abang lakukan itu persis sama kafir-kafir yang nantang nabi-nabinya sebelum ini? Ya kalau kayak gitu ceritanya abang ngasih fakta itu dari mitologi Yunani sama berangkat Bukan, maksud saya yang abang lakukan selama ini itu sama persis sama yang dilakukan kafir-kafir yang dihadapi nabi-nabi kita sebelum ini. Nabi Ibrahim dibilang inilah itulah, mana Allahmu, mana Allahmu. Ibrahim, kau Abraham, bohong ya, ini Abraham ya. Yang Nabi Ibrahim adepin itu orang-orang kayak abang. Abang sadar nggak? Mana Allahmu, saya nggak percaya sama kamu Ibrahim. Kamu nggak percaya, saya nggak percaya sama 10 perintahmu. Jadi gini bang, sadar sebenarnya, hanya saja ketika dihadapkan dengan kitab Alkitab ya, atau perjanjian lama dan perjanjian baru ini, kami kan secara pribadi, saya tidak mewakili kami, secara pribadi saya tidak bisa menelusuri, contohnya Yohanes ini menelusuri itu dulu satu persatu, kan saya terbatas dengan ya informasi juga gitu. Sadar bang, tapi andai kata Alkitab berkata jujur dari awal, mungkin nggak seperti ini. Saya dilema jujur aja, saya nggak. Kalau mau ke sana, kalau mau ke biblikal lagi ya, ini saya tunjukin aja nih. Ini dari pastor, abang bisa cek nih, birtherman.com. Ini dari pastor nih bang. Nama bang bisa nggak ke atas tadi bang, websitenya bisa saya screenshot. Bentar ya bang. Oke bang, oke lanjut bang. Nah, si Birtherman ini punya penulis, ini dia pastor loh. Habis itu namanya Keith Long ya, ini fotonya. Dia lagi mempertanyakan siapa sih penulis Injil, who wrote Matthew, Luke, and ini saya translate aja ya. Pendapat berbeda-beda mengenai, ini pastor loh yang nulis. Pendapat berbeda-beda mengenai penulis keempat Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Beberapa orang menyatakan bahwa ini adalah nama sebenarnya dari para ahli Taurat. Namun sebagian besar, jadi sebagian besar ya, bukan sebagian kecil ya. Namun sebagian besar pakar menyimpulkan bahwa nama-nama tersebut hanyalah nama samaran dan Injil ditulis secara anonim. Nah, habis itu surat-suratnya Paulus yang katanya surat-surat Paulus itu juga semestinya bukan. Jadi ada 14 ya, ada 14 surat Paulus. Itu juga sebenarnya 7 atau 8 itu bukan surat Paulus. 14 bang. Nah, itu 7 atau 6 itu bukan surat Paulus. Dan ini kalau abang buka dari abang tahu Blue Letter Bible nggak? Blue Letter Bible enggak. Baru saya baru tahu. Bentar bang, biar websitenya. Bentar bang ya. Oke bang. Ini termasuk website Bible yang paling sering digunakan di seluruh dunia. Kalau di Indonesia kan Alkitab Sabda. Yeah. Kalau internasional tuh ini namanya Blue Letter Bible. Ini kalau saya klik, ini aplikasi Bible memang. Tuh, abang mau nanya mau apa? Habis itu ada semua KJV, NLT, NIV semua. Nah, menurut Blue Letter Bible, kodeks tertuanya itu Vatikanus di tahun 325. Berarti abad 4. Habis itu Sinaiticus, habis itu Alexandrius, habis itu udah nggak ada lagi. Nah, jadi
kitabnya di abad keempat. Habis itu gereja yang dibikin di kuburan Yesus juga Helen, itu di abad keempat. Iya, Helen ya. Nah, jadi memang ya. Dan ya itu balik lagi ke tadi yang abang lakukan ini yang nabi-nabi lawan, Bang. Iya. Begitu abang ditanya kenapa abang punya berhala, itu simbol. Habis itu abang selalu nanya, Tuhannya mana? Nggak kelihatan. Tuhannya nggak mana? Wah, mending Tuhan gue kelihatan. Nah iya, orang-orang pagan itu penyembah berhala itu ngomongnya kayak gitu. Lebih bagus Tuhan mereka kelihatan gitu loh. Iya, tapi kan itu dulu Bang, saya bertanya-tanya seperti itu. Tapi sekarang kan saya cari tahu, saya udah mengetahui dan aduh, sebenarnya saya malu kali kayak gini kok malah orang lain gitu yang. Oh, abang jangan percaya saya. Abis ini kan abang tadi udah capture tuh. Saya Abis itu percaya abang, data yang abang ambil, yang abang tunjukkan, saya screenshot, saya cari tahu ulang. Tapi nggak mungkin lah ketika dicari langsung kayak gitu yang keluar pakai nama-nama yang apa ya, sumbernya itu nggak ada gitu. Nggak mungkin gitu. Ya abang satu tahu kali kan, lah. abang tahu kan Bible dapat dari mana, abang? Apa? Abang tahu kan nama kitab suci abang didapat dari mana? Nama kitab Bible. Saya rasa bukan memang dari dasarnya sih Bible namanya. Bisa nggak Iya, abang tapi kasih jalan? diambil dari mana? Dapat dari mana? Kalau Al-Quran kan memang dinamain sama penciptanya Al-Quran gitu. Iya, Nah, saya tapi kalau- sampai hari ini nggak mengetahui karena kurang yakin Bible. Nah, jadi ini dari World History Encyclopedia ya Bang. Ini kalau saya scroll ke bawah, ini dilindungi oleh UNESCO PBB berarti ya. Ini kalau saya Ya klik itu nih. tadi yang pertama yang Bang tunjukin. Nah, Gitu. nah ini dokumennya dilindungi oleh UNESCO PBB Digital Library. Ya. Jadi ini, nah ini kita ke atas lagi. Jadi ada namanya Biblos Bang. Ini kota dewa-dewa. Ini namanya Temple of Obelisk. Nah di sini, nah udah ngerti saya aku Bang. translate ya. The Greek took the name. Kok Iya. nggak bisa translate? Waduh, mesti saya refresh. The War Bible. Orang-orang Yunani mengambil nama kota itu sebagai kata mereka untuk Biblos, buku, dan dari kata mereka untuk buku-buku yang diberi nama Alkitab kita. Jadi Biblos ini, Bible itu awalnya dari Biblos. Iya, Nah, habis itu kalau kita lihat origin nih Bang, origin kota apa namanya, kota Biblos ini memang terkenal dengan Egyptian mythology. Ada dewa Isis di sini, ada dewa Osiris di sini, ada dewa Baal di sini, ada dewa Horus di sini. Ini memang kota dewa-dewa Bang. Dan ini adanya 2000 tahun sebelum Yesus. Jauh sebelum ada Yesus ya. 2000 tahun, jadi kurang lebih 20. Jadi Bible itu, jadi nama Bible itu sudah ada sebelum Yesus lahir. Paham Bang, Ya. paham Bang. Sebab iya. Kayak Mesir kan jauh ada sebelum Yesus datang gitu. Jadi kan sebagian dari Mesir kan mitologi itu ada. Aduh, kok kayak gini sih? Kok sekali kebetulan bisa lah, 2 kali ini banyak kali. Abang tanya apa? Nah, ini Bang. Ini ada manuskrip di sini Bang. Ini ada manuskrip nih Bang. Ini lengkap Ini banget Bang. bahasa apa nih? Ini bahasa Egyptian. Egyptian tuh berarti apa ya? Apa ini? Mesir, bahasa Mesir. Mesir kuno. Mesir kuno ya. Ini bahasa Mesir kuno nih Bang. Banyak ya, lengkap ya. Iya. Aku bisa baca loh yang pertamanya, Bang. Coba pertamanya itu. Nggak ada yang bisa baca lagi. Bang. Aku bisa baca. Tuh mana? Mana-mana ya ini. Dari kanan ke kiri dong. Oh, ini dari kanan ke kiri ya. Oh, maaf, saya nggak tahu. Iya. Nih, Kepada yang terhormat Saudara Jiman. Bang, kayak gitu Bang, ini serius bukan ya. saya. Nah, ini Bang. Ini Contending of Horus and Seth.
Ini manuskrip Dewa Horus, Bang. Iya, Dewa Horus dan Set. Ini 12 abad sebelum Yesus. Kenapa tiba-tiba kitab abang begini, Bang? Ini berapa? Ini 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris, 6 baris, 7. Iya udah paham Bang, udah jangan dilanjutin lah Bang. Duh.